Hai sahabat Elemoyo, kita jumpa lagi di channel kesayangan Anda, Elemoyo Ministry. Salam holistik. Selamat mengingat rayakan 157 tahun masuknya kekristenan di wilayah Kepulauan Nias. Di konten kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sejarah dan berkembangnya kekristenan di wilayah Kepulauan Nias. Awal masuknya kekristenan di wilayah Kepulauan Nias hampir sama dengan cara masuknya kekristenan di wilayah Tanah Batak. Demikian juga Badan Zending yang bekerja di wilayah Kepulauan Nias. Sama juga dimotori oleh Badan Zending RMG yang juga bekerja di wilayah Tanah Batak. Misionaris RMG pertama yang bekerja di Nias adalah Denninger. Setelah ia bersama dengan rekannya yang lain, diusir dari Kalimantan akibat Perang Hidayat yang terjadi di tahun 1859. Denninger kemudian datang ke Padang bersama temannya yang selamat yaitu Kramer. Rencana semula, mereka berdua diutus oleh RMG untuk mengabarkan Injil di Tapanuli. Tapi Denninger tak bisa sampai ke Tapanuli karena istrinya yang jatuh sakit di Padang. Denninger bertemu dengan orang-orang Nias yang merantau ke Padang dan tertarik untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Di Padang, Denninger belajar bahasa Nias dan ingin mendirikan gereja untuk orang-orang Nias di Padang. Tetapi gagal karena orang-orang Nias di sana tidak tinggal menetap di Padang. Denninger pun tertarik untuk mengabarkan Injil di wilayah Kepulauan Nias. Denninger tiba di Pulau Nias pada tanggal 27 September 1865. Oleh gereja BNKP, tanggal ini ditetapkan sebagai tanggal berdirinya gereja BNKP. Ada beberapa hambatan dihadapi Denninger dalam memberhasilkan usaha perkabaran Injilnya di wilayah Kepulauan Nias, yakni di Nias banyak bersarang penyakit malaria. Suku-suku di Nias terbagi ke dalam keluarga yang hidup terpisah di kampung masing-masing. Keadaan geografis karena belum adanya jalan dan masih banyak hutan dan pegunungan dan besarnya ombak di lautan Nias. Di daerah Nias juga saat itu masih banyak suku-suku yang melakukan tradisi penggal kepala. Kehidupan sosial budaya di Nias masih tradisional, terutama menyangkut besarnya mas kawin. Setelah 9 tahun perkabaran Injil, pembaptisan pertama di Nias terjadi pada Hari Raya Paskah tahun 1874. Ada 25 orang Nias pertama yang dibaptis saat itu. Pada tahun 1890, yaitu setelah 25 tahun usaha perkabaran Injil, sebanyak 706 orang dibaptis yang terhimpun dalam 3 jemaat. Pada tahun 1916 terjadi pertobatan massal di wilayah Kepulauan Nias. Pertobatan massal ini diinisiasi oleh orang Nias itu sendiri, yaitu Evangelis Filemo di Humene. Pada tahun 1936, dilaksanakanlah sinode pertama di wilayah Kepulauan Nias, yaitu Sidang Sinode BNKP, dan menjadikannya gereja mandiri pertama yang ada di wilayah Kepulauan Nias. Dan Pendeta Atefena Harefa menjadi orang Nias pertama yang memegang jabatan Eporus pada tahun 1940. Pada tahun 1946 di Humene, membentuk gereja Angobula Masehi Idanoi Niha, atau yang lebih dikenal dengan gereja Amin. Pada tahun 1950, di Nias Barat, membentuk gereja Orahua Niha Keriso Protestan atau ONKP. Pada tahun 1939, gereja Katolik Roma mulai berusaha di Nias bagian selatan dan semakin berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1980, setelah perjalanan panjang, hampir seluruh masyarakat Nias adalah penganut agama Kristen. BNKP dengan 250.000 orang jemaat, Gereja Amin dengan 14.000 orang jemaat, dan ONKP dengan 35.000 orang jemaat. Itu pun di luar dengan penganut agama Katolik Roma, yaitu berkisar kurang lebih 50.000 orang jemaat. Setelah 157 tahun kekristenan masuk di wilayah Kepulauan Nias, perkembangan kekristenan di wilayah ini sangatlah luar biasa. Kontribusi dari pendeta-pendeta yang berasal dari wilayah Kepulauan Nias pun tidak dapat dianggap sepele. Banyak pendeta-pendeta yang berasal dari Kepulauan Nias telah menerbitkan buku-buku maupun menciptakan platform digital yang berisikan tentang khotbah dan pelayanan-pelayanan rohani. Berikut ini kami akan menampilkan channel yang berisikan konten khotbah berbahasa Nias maupun pelayanan-pelayanan rohani lainnya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Salam holistik.